Cukup berinvestasi 3 hari ini kalau kamu pengen punya duit ratusan juta. Dan pastinya buat kamu yang berusia 25 tahun nih hingga 35 tahun, konten ini relate banget untuk kamu tonton sampai habis. Dan pastikan jangan skip videonya karena banyak banget isi-isi yang bermanfaat di setiap detiknya. Tapi sebelumnya nyalakan juga loncengnya, serta jangan sampai ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Kita masuk intro dulu. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal banyak selama pekerjaan yang nikmat. Oke teman-teman semua ya, kali ini banyak banget orang-orang yang mencari cuan di platform manapun ya. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mendapatkan cuan yang jumlahnya tidak sedikit loh. Dan kamu hanya perlu lakukan 3 hal ini, yaitu mulai kau berinvestasi. Investasi jenis apa sih Kang yang bisa ngedatengin cuan buat kita di setiap harinya? Wah, ini tuh jarang dibahas dan pastinya spesial buat kalian semua berdasarkan pengalaman yang saya lakukan ya teman-teman semua ya. Dan bagi kamu yang baru saja lulus kuliah, baru resign bekerja, atau baru lulus sekolah, kamu bisa pantengin terus video ini sampai habis dan pastikan tidak diloncat-loncat karena akan ada penjelasan yang sangat mendetail di setiap menitnya ya teman-teman semua. Oke, yang pertama, jika kamu ingin mendapatkan banyak cuan, yang pertama harus kamu lakukan adalah berinvestasi dari personal branding ya. Jadi kenapa sih kita harus berinvestasi secara personal branding atau membangun brandingan diri kita? Nah, jika kamu adalah seorang pria atau wanita dan sangat suka sekali dengan pekerjaan seorang content creator, kemudian afiliator, itu berhubungan sekali ya teman-teman semua ya. Nah, apa sih pentingnya sebuah personal branding dan kemudian keuntungannya apa ketika personal branding itu sudah terbentuk ya teman-teman ya? Yang pertama yaitu ketika kamu sudah terbangun personal brandingnya, maka semua orang akan mulai mengamati kamu ya, akan melihat semua prestasi-prestasi kamu. Jadi pastikan ketika kamu sedang membangun sebuah personal branding itu sudah bisa memberikan value kepada orang lain. Lalu bagaimana ketika kamu baru saja memulai bidang content creator tapi kamu belum menemukan sebuah value yang bisa diberikan kepada setiap orang? Tidak jadi masalah. Yang pertama kamu perlu lakukan adalah mencari tahu dulu skill dan kemampuan yang tersimpan dalam diri kamu. Dengan begitu, kamu bisa menata, kamu akan memperkenalkan diri sebagai siapa. Nah, keuntungan membangun sebuah personal branding itu ada 2 ya teman-teman ya. Keuntungan membangun sebuah personal branding itu teman-teman, ini murni pendapat saya, ada 2 yaitu teman-teman ya. Yang pertama, ketika kamu akan terjun ke dalam sebuah bisnis, kamu bisa menginfluence para follower kamu ya. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah tuh mengangkat brand awareness dari perusahaan kamu atau dari produk-produk yang kamu miliki. Yang kedua adalah ketika kamu memiliki personal branding yang bagus, kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pembicara yang bisa menginspirasi orang lain. Lalu personal branding seperti apa sih yang bisa mendatangkan cuan? Beberapa hal yang saya amati ya teman-teman ya, selama saya belajar untuk menjadi seorang content creator, ada 3 hal yang memang sangat mendasari orang-orang itu bisa mudah dikenal. Yang pertama, dari keunikan gayanya ya ketika menyampaikan sesuatu ya. Yang kedua, dia memberikan sebuah edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, dia memberikan informasi-informasi yang terupdate ya, baik dari sisi berita, kemudian review produk dan sebagainya. Nah, kamu bisa bangun semuanya mau dari mana tergantung dari passion kamu. Jadi pastikan semuanya sesuai dengan passion kamu. Atau kamu mau jadi orang yang out of the box, itu bisa banget. Terlebih kamu punya keunikan dari gaya bicara kamu, dari sifat kamu, dari attitude kamu atau dari kemampuan kamu, itu bisa ditonjolkan dari balik kamera ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua, investasi mengenai public speaking ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih public speaking itu diperlukan? Oke, untuk public speaking ya teman-teman ya, ini ada keterkaitannya pasti dengan personal branding ya. Ketika seorang itu sudah mulai terbangun personal brandingnya, maka dia harus mempunyai kemampuan untuk berbicara yang baik ya. Apakah itu harus dilatar belakangi oleh pendidikan yang tinggi atau tidak? Itu tergantung dari case-nya ya teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baik memang ketika kita punya basic minimalnya sekolah sampai SMA itu
sangat cukup sekali ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya pikir gini, untuk basic ketika kita membangun personal branding dengan latar belakang kita sekolah SMA, kita sudah cukup oke untuk bisa melatih public speaking kita. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang belum beruntung hanya sekolah sampai SD, sampai SMP, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Yang terpenting kalian bisa, nanti kita lanjut di nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi kita fokuskan dulu kepada satu titik, di mana ketika kamu membangun sebuah public speaking, yaitu kamu harus memahami satu hal, yaitu sebuah artikulasi yang mudah dimengerti oleh para audiens ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu bicara di depan kamera, usahakan apa yang kamu sampaikan itu bisa membuat orang-orang itu mengerti. Terlebih ketika kamu bisa menghipnotis para audiens kamu dengan gaya bicara kamu, intonasi kamu, dan ternyata untuk belajar public speaking itu tidak mudah ya. Kamu perlu latihan setiap harinya. Lalu bagaimana caranya kita untuk memulai sebuah public speaking ya, supaya minimalnya ketika kita di depan kamera tuh lancar bicaranya. Yang pastinya kamu harus mulai mencari sebuah konsep. Kira-kira konsep apa nih yang akan kamu sampaikan kepada audiens kamu. Kemudian sisi mana yang akan kamu tonjolkan, informasi, edukasi, atau mungkin sekedar storytelling, atau mungkin kamu akan memberikan inspirasi kepada para audiens. Dengan begitu kamu akan bisa lebih mudah ya ketika berbicara tanpa sebuah skrip. Ketika kamu memulai untuk terjun di dunia public speaking, artinya kamu harus mencari sebuah konsep. Setelah itu kamu tuangkan dalam bentuk skrip. Lalu setelah itu kamu bisa berlatih di depan kaca terlebih dahulu sebelum kamu bicara di depan kamera ya teman-teman ya. Jadi antara public speaking serta personal branding itu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Jadi investasi dua hal ini sangat menguntungkan sekali jika kamu memang senang di bidang content creator. Lalu apakah di luar content creator juga bisa banget ya teman-teman ya. Tapi karena ini adalah eranya digital, eranya media sosial, sudah pasti siapapun yang berhasil kemudian ketika dia posting di sosial media miliknya, itu pasti dengan sendirinya akan terkenal ya teman-teman ya. Even dia baru bangun akun, even dia baru terjun ke dunia media sosial, itu pasti akan mudah sekali di tracking oleh para netizen. Karena netizen ini hebat ya teman-teman ya. Pasukan Israel aja bisa langsung menyerah ya, angkat bendera putih karena serangan-serangan netizen Indonesia luar biasa. Nah dengan begitu kamu bisa mulai dari sekarang bangun public speaking kamu, bangun personal branding kamu, tetapkan tujuan kamu dengan sebuah goals ya. Nah untuk mencapai goals ini berarti kamu harus mulai menata atau membuat sebuah kriteria. Kira-kira goals apa nih yang akan kamu dapatkan? Karena ketika kamu terjun di dunia content creator, kamu akan mendapatkan banyak penghasilan dari berbagai sisi. Bisa dari endorsement, bisa dari pembicara, bisa jadi talent juga. Kemudian video kamu juga bisa menghasilkan uang dan banyak lainnya ya. Jadi pastikan ketika kamu membuat sebuah konten dan ingin mendapatkan pundi-pundi cuan, ya kamu harus serius ngebangun semuanya. Nggak bisa cuman sebulan 2 bulan. Andai kata ada teori mendapatkan uang cepat, artinya cepat itu kan relatif ya. Apakah 2 bulan, 3 bulan, tapi ketika kamu ingin menggapai sebuah kesuksesan tidak akan pernah berhasil dalam semalam. Dan lebih ketika kita ingin dikenal oleh banyak orang, karena kita ini bukan artis ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga apa sih Kang? Nah ini poin pentingnya. Yang ketiga dan sering kali banyak orang lupakan, dan karena kita terlalu fokus kepada goals kita ya, sehingga kita melupakan poin nomor 3 ini. Nah poin nomor 3 ini adalah kamu harus tetap mau scale up diri kamu. Tanpa kamu scale up diri kamu, tanpa kamu menambah ilmu kamu, tanpa kamu mau eager to know atau mau belajar, biasanya kamu akan merasa stagnan ya. Ketika kamu sudah bagus membangun personal branding, sudah bagus dalam public speaking, kemudian kamu lupa untuk upgrade ilmu ya. Dan kemudian kamu menjadi seorang pembicara, artinya akan ada keterbatasan ilmu yang kamu miliki. Nah oleh karena itu poin ketiga ini adalah sebenarnya poin yang seharusnya berada di nomor 1. Kamu belajar dulu, cari ilmu, kemudian kamu tanamkan dalam diri kamu bahwa saya ini ingin menjadi si A. Setelah begitu, kamu akan mampu mengaktifkan sebuah support system yang bagus dalam diri kamu. Yang kedua, kalau Om Deddy bilang tidak semua orang punya survival mode. Nah, ketika kamu sudah punya ilmunya, kamu akan punya survival mode dengan sendirinya. Dengan begitu apa yang kamu kerjakan akan bisa dengan mudah.
Bayangkan saja ketika orang tidak punya survival mode, orang tidak mau belajar, orang pikirannya instan, apa yang terjadi? Baru seminggu, baru 2 minggu, kelar urusan semuanya, ya kan? Nah, oleh karena itu ya, jika kamu ingin mendapatkan cuan ratusan juta dalam waktu singkat, berarti kamu harus belajar ya. Jangan pernah bosan. Sampai tua nanti pun kamu harus tetap belajar. Karena lihatlah, orang-orang besar itu tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu saja merendah. Ya, kenapa? Karena ilmunya sudah banyak. Nah, bagi kita teman-teman semua ya, yang sedang mulai merintis karir di usia 25 tahun hingga 35 tahun, 3 hal ini bisa mendatangkan cuan yang luar biasa buat kamu. Jadi saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah jika kamu membangun sebuah personal branding yang baik, public speaking yang oke, kemudian belajar menuntut ilmu hingga maksimal, saya pastikan bahwa kamu akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Lalu jaminannya apakah? Jika kita sudah mendapatkan ketiga hal itu, jaminan sukses di kemudian hari. Artinya sukses itu relatif. Tapi ketika orang berilmu, sudah pasti akan dicari oleh uang. Bukan kita yang mencari uang ya. Jadi jangan biarkan kita mencari uang, tapi biarkan uang mencari kita, ya teman ya. Dan jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa nyalakan loncengnya, like, subscribe, serta jangan lupa share video ini ke teman-teman ya, supaya bisa saling memberikan manfaat satu sama lain. Dan jangan lupa pantengin terus channelnya Kang Adi agar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi ya. Sampai jumpa di video berikutnya.